Yesus diprank, Bapak Ibu. Kalau istilah sekarang diprank. Tuhan Yesus Kristus di konteks bacaan kita firman sabda saat ini diprank. Bahasa yang tekstual yang digunakan adalah dicobai. Diprank itu dikerjain, digoda, tapi juga dijebak, dicobai. Coba lihat ayat 35. Mari saya ajak kita lihat. Dan seorang dari mereka ini adalah para ahli Taurat, diyakini juga Farisi. Setelah Yesus membungkamkan orang Saduki. Jadi 3 golongan kelompok ini dalam tanda kutip bersepakat dan memandang Yesus adalah musuh dan bersepakat untuk menghancurkan Yesus. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk, nah ini dia, prank itu. Apa? Mencobai dia. Yesus yang makin viral, Tuhan dan Juru Selamat, Rabuni yang makin terkenal itu, makin banyak pengikutnya, benar-benar dianggap saingan. Jadi persaingan follower sudah ada dari dulu. Persaingan untuk menghalalkan segala cara bahkan. Ya, kalau sekarang ada rame itu di TikTok soal membanggakan jenis handphone. Anda ngerti ya, mungkin mengikuti. Lalu saling mengkritik, saling menyakiti, saling menghujat. Rupanya hal-hal yang serupa, frame-nya kurang lebih ada di dalam kehidupan pada konteks Matius, terlebih konteks Rabuni, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tapi firman hari ini mengajak kita, khususnya di masa penghayatan hidup berkeluarga di durasi yang paling terakhir sekarang ini. Yuk, Bapak Ibu, saudari-saudara yang kekasih, mari menjadi pribadi anggota-anggota keluarga yang mengasihi Tuhan Allah. Karena semua kehidupan, semua lini kehidupan, semua dimensi apapun juga, studi, pekerjaan, usaha, bisnis, dalam tantangan yang berat sekalipun sekarang ini, terlebih pelayanan, itu benar-benar boleh dirangkum dan digenapi dengan satu kata, tematik hari yang indah di ibadah pertama live streaming kita ini, KASIH, kasih. Kasihnya siapa? Kasih Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh membuat kita akhirnya memaknai 7 bulan sampai 8 bulan kurang lebih ini. Ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Di durasi pergumulan tantangan pandemi ini, yang membuat kita boleh menikmati lagi murninya cinta kasih sayang itu. Allah memberkati setiap keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah memberkati GKJ Nehemia. Allah memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Bahkan Allah memberkati setiap suku, bangsa, negara, pemerintahan, rakyat, ras, bahkan berbagai agama apapun ada dalam lingkupan cinta kasihnya Allah. Roma 13 ayat 10. Ini ayat yang boleh juga mendukung dan menguatkan tematik kita. Roma 13 ayat 10. Kasih tanda di Alkitab dan note di aplikasi Bible Anda. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, perhatikan,
Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan semua berawal dari keluarga, family. Nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai iman dimulai dari rahim ibu kita masing-masing. Kita dikandung, kita dilahirkan. Nilai-nilai religius dan cinta kasih itu juga dimulai dari ayah kita, orang tua kita. Seluruh kehidupan keluarga adalah tempat berpijak awalnya setiap manusia menikmati, mengecap dan menerima tulusnya, sejatinya, murninya cinta dan kasih itu. Untuk inilah di bagian poin pertama kita mengasihi Dia, mengasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus. Yuk Bapak Ibu, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti live. Kalau MPHB kita, panitia sudah bekerja dengan luar biasa sejak awal MPHB, nanti berlanjut lagi Natal, Tahun Baru, ulang tahun gereja kita ke-50 tahun. Luar biasa kasih Tuhan, bukan? Tapi saya mau mengingatkan dan mengajak kita, yuk MPHB, masa penghayatan hidup berkeluarga, jangan hanya berhenti di minggu ini. Mari ber-MPHB terus menerus selamanya. Di dalam Tawari ada firman, apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Mari merespon. Kalau ada ungkapan mengatakan gereja itu bukan gedungnya katanya, ya dan amin. Dan sekarang ini kita ditambahkan mungkin dengan sebuah atau dua kristalisasi. Gereja kita semua, persekutuan orang-orang percaya, adalah keluarganya. Gereja adalah kasihnya, kasih Allah. Dan oleh karenanya mari merespons. Ini juga yang penting. Kalau tadi terbagi menjadi dua, ini menjadi bagian yang penting. Katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, dengan yang pertama, yang sama bobotnya dengan itu, yang equal dengan itu, yang harus juga penting sekali diberlakukan nyata, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada beberapa jemaat yang sharing dengan sangat jujur mengatakan, Pak Lusindo bisa datang ke halaman gedung gereja, apalagi tadi masih ada saya dengar masuk ke gedung gereja lalu kita bisa ibadah lagi seperti sekarang ini di dalam gedung. Nyes sekali Pak, hati saya bergetar. Saya diajarkan lagi tentang itu. Nah, kami pendeta dan beberapa majelis cukup sering bolak-balik, apalagi tim multimedia yang luar biasa dan karyawan. Tapi kami disegarkan lagi, minimal saya ditegur lagi, dicerahkan lagi. Iya ya, betapa cinta kasih kita semua, kita jemaat, majelis, semua wilayah kita, keluarga-keluarga kita. Rindu, kangen diantara kita tentu, tetapi rindu kangen kepada Tuhan. Hari ini kangen rindu itu harus diwujudkan, tumpah ruah, melimpah dengan nyata. Dengan apa? Ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, oleh karenanya yang terakhir, mari menjadi
anggota keluarga dan keluarga-keluarga yang mengasihi sesama. Mencintai Allah, mencintai manusia, mencintai pencipta, mencintai orang-orang terdekat. Dalam bahasa Inggris, sesama di sana adalah neighbor, tetangga. Di beberapa kutipan agama lain, izinkan saya, itu dikatakan bahkan telak percis kita belum benar-benar beriman kalau kita belum mengasihi, mencintai neighbor, tetangga. Ada banyak pembicaraan tentang ini secara biblika, tafsiran, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau biarlah perspektif firman hari ini langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mengasihi dengan sungguh setiap orang, semua orang yang sama dan dalam rangka mengasihi Tuhan. Tuhan yang mencintai, memberkati GKJ Nehemia, kita semua, memberkati seluruh jemaat keluarga berkeluarga di 7-8 bulan ini. Mencintai dan mengasihi, memberi kekuatan kepada pelayan-pelayannya. Hari ini sebentar akan ada peneguhan majelis. Kita bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, majelis, komisi-komisi, pelayan-pelayan Tuhan. Kita bersyukur untuk multimedia 7-8 bulan. Kita doakan mereka terus setia dan taat, diberi kesehatan seperti kita semua juga, diberi kekuatan bersama seluruh jemaat. Saya berdoa dari mimbar ini dan kita saling dukung doa. Kita, Bapak Ibu, kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk lebih lagi boleh mempersembahkan yang terbaik di dalam kesempatan yang Tuhan beri. Kemarin kita recording, sekarang kita memulai juga, itu berarti masih recording tetapi juga live streaming. Live streaming artinya ditayangkan secara langsung via internet. Hal-hal seperti ini mungkin secara duniawi boleh menjadi kesombongan, kesukaan, jadi party pesta. Tapi bagi dan di dalam nama Tuhan, saya mau mengajak kita makin dan makin rendah hati. Terlebih kita semua para pelayan-pelayan yang baru, bahkan yang akan menyelesaikan durasi pelayanannya. Izinkan saya menampilkan 5 foto, 5 gambar. Saya tidak akan banyak bicara, Bapak Ibu, tapi saya mengajak keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga, Anda semua merefleksikan. Ini foto-foto para pelayan Tuhan yang sudah mendahului kita. Ada beberapa yang masih hidup dari zaman jadul, zaman dulu. Penatua dan Diaken 1971. Banyak hal bersejarah kita bisa bicarakan. Maknanya luar biasa dalam. Minimal saya bantu latar belakangnya, kita lihat itu adalah gedung gereja GKI Kebayoran Baru. Itu berarti sejarah mengingatkan kita numpang awalnya. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa untuk bersyukur akan kasih Tuhan. Penatua dan Diaken 1972. Para majelis GKJ Nehemia 1977. Bukti otentik dokumen bahkan ada di atas papan tulis whiteboard di sana. Tahun 1977.
Ada beberapa muka yang pasti Bapak Ibu sudah sangat kenal. Oh, itu Pak itu. Saya mau ajak kita bersyukur. Bersyukur akan cinta kasih Tuhan. Majelis tahun 1983. Ini outdoor, salah satu kegiatan. Dan yang terakhir, majelis tahun 1984. Di salah satu gedung acara yang cukup besar, GKJ Nehemia dimampukan bisa melakukan kegiatan yang cukup besar. Dan sampai dengan hari ini, keberadaan kita Oktober 2020. Dan sampai sekarang keluarga-keluarga kita. Saya senang, kita semua senang dengan gambar background ini yang dibuat oleh multimedia, Mulmed kita ini. Bagus sekali. Simbol dari begitu banyaknya keluarga yang mensyukuri, memuliakan cinta kasih dari Tuhan. Ayat 40, kita kembali pada sabda, pada kedua hukum inilah, mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mencintai keluarga, menghormati, memuliakan Allah, dan berbuat baik lebih banyak kepada kehidupan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu berarti, Bapak Ibu, cabutlah kasih itu. Kalau engkau bisa dan kita bisa cabut kasih itu, maka semuanya tidak ada artinya. Cabutlah kasih itu. Maka kalau kasih itu tidak ada, refleksi firman Tuhan kita hari ini dan seterusnya, mulai dari live streaming pertama kita dan hidup sehari-hari, sesungguhnya tanpa kasih tidak ada artinya apapun juga. Oleh karenanya tepat kita aminkan, kita imankan sebagai keluarga pribadi, kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu yang pertama, sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Kini dengan pertelaan dan pratelaan dalam peneguhan majelis di live streaming pertama kita ini, saya mempersilahkan penatua dan diaken yang telah berakhir masa jabatannya, ibu bapak, kami mohonkan untuk berdiri. Penatua Hari Budi Susanto, Penatua Rudi Pratomo, Penatua David
Suherlam, Penatua Diaken Beni Rambe, Penatua Paulus Huta Barat, Penatua Sugeng, Diaken Latif AS Mulyono, Penatua Wisnu Wardana, Penatua Dewi Kristiawati, Penatua Wagianto, Penatua Winarno Dwi Anggoro, Penatua Timotius Ramlan Dumadi, dan Penatua Narmujo. Ibu bapa dan saudara-saudari penatua diaken yang mengakhiri masa jabatannya ini, menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua atau diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapa, saudara-saudari yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua atau diaken, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kami persilakan penatua dan diaken yang baru saja mengakhiri masa jabatannya untuk duduk. Kini kepada ibu, bapa, dan saudara-saudari yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai penatua atau diaken yang baru, dipilih kembali, juga dipersilahkan untuk berdiri, yaitu Ibu Dewi Kristiawati, Bapak Wagianto, Bapak Winarno Dwi Anggoro, Bapak Beni Rambe, Bapak Timotius Ramlan Dumadi, Bapak Narmujo, Bapak Heru Sumanto, Bapak Triyono Ari Nugroho, Bapak Haris Widianto, Bapak Anjar Pratisto, Bapak Hari Cahyana, Bapak Setiadi Samino, dan Ibu Heni Margareta Wawor.
di hadapan Tuhan dan agar jemaat menyaksikan bahwa ibu, bapa, saudari-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua atau diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 6. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua atau diaken? Kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua atau diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ Gereja Kristen Jawa, serta tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Jawa? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Ibu Dewi Kristiawati? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Wagianto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Winarno Dwi Anggoro? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Beni Rambe? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Timotius Ramlan Dumadi? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Narmujo? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Heru Sumanto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Triyono Ari Nugroho? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Haris Widianto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Anjar Pratisto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Hari Cahyana? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Setiadi Samino? Ya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab Ibu Heni Margareta Wawor? Ya, dengan sepenuh hati. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Izinkan saya melayankan berkat khususnya untuk ibu bapak, saudara-saudari yang diteguhkan langsung oleh Tuhan menjadi penatua dan diaken. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Kepada penatua dan diaken yang baru diteguhkan, kami mohon untuk membalikkan badan menghadap ke arah umat jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun dalam rumah masing-masing yang mengikuti live streaming, di hadapan saudara-saudari, keluarga-keluarga, Anda semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, penatua dan diaken yang baru, sungguh-sungguh, betul-betul di ibadah live streaming pertama ini telah diteguhkan menjadi pelayan Tuhan dalam tugas yang kudus dan mulia. Jemaat yang terkasih, terimalah penatua dan diaken ini. Kasihilah mereka, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, Bapak Ibu penatua dan diaken yang khususnya baru diteguhkan oleh Tuhan, lihatlah di depan Anda, baik yang secara kasat mata maupun secara live streaming, adalah jemaat Tuhan yang harus saudara gembalakan, harus saudara layani dengan kesehatian dan kesungguhan, dengan rendah hati dan cinta kasih Allah. Gembalakanlah jemaat Tuhan ini dengan penuh kasih, dan layanilah juga masyarakat dan kehidupan. Di dalam dan untuk kemuliaan Tuhan, kita bisa beri aplaus kepada mereka, Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah diteguhkan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu penatua dan diaken yang baru boleh membalikkan badan. Terima kasih. Sekarang kita masuki, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk penanda tanganan. Penanda tanganan surat majelis kemajelisan, dan akan diwakilkan oleh salah seorang, yakni dalam diri Ibu Heni Margareta Wawor. Sekarang kita akan kami mempersilahkan kepada para penatua dan diaken yang baru bertukar posisi duduk, tempat duduk, dan silakan untuk penatua diaken yang baru untuk duduk bersama dalam posisi majelis, di kursi majelis. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kini kita masuki doa kita kembali dalam doa syafaat. Mari tunduk hati, tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami meluap dengan ungkapan syukur kami Tuhan, karena kasih sayang-Mu nyata. Di saat-saat yang paling berat sekalipun, makin besar kami merasakan, bahkan kami melihat dengan nyata kuasa kasih-Mu berlaku dalam setiap hari kehidupan kami. Studi baik kami, tetapi juga khususnya anak-anak kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, teman-teman remaja pemuda, dalam proses pembelajaran jarak jauh, sekolah online, kuliah online mereka. Kami juga mensyukuri kasih-Mu kepada kami yang bekerja, pasangan kami yang bekerja, orang tua kami yang bekerja, anak-anak kami yang bekerja, kakak adik kami, anggota keluarga kami yang bekerja, dan kami yang bekerja. Apakah from home masih, atau sudah mulai benar-benar from office, bekerja dari kantor, di kantor, atau bekerja dari rumah? Biarlah kami lakonkan dengan penuh kesungguhan dalam merespons cinta kasih. Kami teringat untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan dinas tugasnya. Kami berdoa secara khusus bahkan Tuhan, dengan kerendahan hati dan kebersamaan kami dalam cinta kasih-Mu, Tuhan berkati baik anggota jemaat maupun siapapun juga Tuhan yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, yang bergumul dalam pekerjaan tugasnya, bisnis, usaha dagangnya, di ekonomi yang masih sulit sekarang ini Tuhan secara global. Tolong mereka Tuhan, tolong kami Bapa. Kami mensyukuri juga Tuhan untuk kehidupan keluarga per keluarga kami. Mari Bapa, dengan firman-Mu untuk kami belajar lagi sebagai keluarga dan anggota keluarga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami menghitung-hitung berkat, tidak terkira Tuhan, tetapi itu sebuah ungkapan yang serius dan wajar, sungguh setia. Melihat bagaimana hidup kami ditata oleh-Mu, rancangan-Mu berlaku dalam cinta kasih-Mu, rancangan-Mu yang penuh sukacita, damai, sejahtera, dinaik turun, pasang surut, pergumulan yang berat, tantangan, sakit, penyakit, bahkan duka Tuhan yang mampir. Tapi Engkau menghapus air mata kami, dan Engkaulah air kehidupan kami yang nyata itu, air kehidupan kasih. Tuhan berkati setiap pergumulan keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan. Yang sedang dalam perawatan, pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah dan tubuh-Mu yang terpercaya di kayu salib, kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan. Anggota keluarga kami, tua muda, adiosuo, ibu bapa, teman-teman remaja pemuda, mungkin ada dalam keletihan dan kesakitan, atau adik-adik kami Tuhan, anak-anak kami, tolong Tuhan berikan kesehatan kepada anggota keluarga kami. Secara khusus kami berdoa untuk global dunia. Bapa, kami mohon dan mohon,
Tuhan menganugerahkan lebih lagi hikmat dan solusi darimu, jalan keluar kepada seluruh manusia dunia, khususnya kepada para ahli-ahli medis, kedokteran, dan ahli-ahli lainnya, pemerintahan seluruh negeri dunia. Sehingga hikmat dan solusi jalan keluar darimu saja, dengan kami pegang durasi waktumu, manusia akhirnya benar-benar kami bisa mengatasi COVID-19 ini Tuhan, COVID-19. Lebih khusus kami berdoa untuk mereka yang berduka, keluarga-keluarga yang berduka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Petrus. Kami sungguh kehilangan untuk anakmu, pelayanmu yang setia, sangat kreatif, sangat aktif, yang menggawangi gembala, majalah, buletin gereja kami Tuhan. Pelayan Tuhan yang setia, suami yang sangat takut akan Tuhan, mencintai istri dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Petrus Sugiono, Ibu Petrus dan anak-anak. Terima kasih untuk pelayanan, perjalanan menuju di dan kembali lagi dari Semin ke Jakarta kembali. Tuhan jagai seluruh keluarga dan keluarga besar. Dan kami berdoa sekali lagi juga Tuhan untuk keluarga-keluarga lain dalam penghiburan kasih-Mu. Terakhir kami bersyukur lagi dan seterusnya untuk Bapak Ibu penatua dan diakenmu yang mengakhiri masa tugas pelayanannya. Seperti pertelaanmu tadi Tuhan, dan kami aminkan sabdamu ini jua, firman perintahmu bahkan, untuk walaupun kami sudah selesai dalam durasi pelayanan diaken atau penatua, Bapak Ibu saudara-saudari kami ini tetap aktif dalam pelayanan dalam berbagai bidang apapun dalam kebersamaan komunitas orang percaya di GKJ ini. Dan terakhir untuk mereka yang barusan diteguhkan oleh-Mu menjadi penatua dan diaken, Tuhan melengkapi, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dikumpulkan melalui gentong-gentong yang telah disediakan. Dimohon Bapak Ibu untuk keluar melalui pintu sebelah kiri atau kanan dari tempat duduk Bapak Ibu dan kembali melalui jalur tengah. Untuk blok 1, 2, dan 3 mohon untuk memasukkan amplop persembahan ke depan mimbar yang ada sebelah kiri, dan untuk blok 4 dan 5 serta 6 juga memasukkan amplop ke dalam gentong yang ada di sebelah kanan depan. Persembahan syukur dikumpulkan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 393 bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa rahmat-Mu
umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Mari kita naikkan doa syukur persembahan kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur biar Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan, biar Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga kerajaan-Mu boleh diperluas dan nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan, biar Engkau sampaikan kami di tempat tujuan kami masing-masing, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 212, bait yang pertama, Ya Allah, kasih-Mu besar. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan keluarga yang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Mari, mulai di ibadah live streaming pertama ini dan seterusnya, mengakhiri juga bagian kita dalam MPHB dan seterusnya, kita terima berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita naikkan nyanyian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 289 bait yang keempat, Keluarga Hidup Indah. Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Jemaat dipersilakan meninggalkan ruang ibadah melalui pintu keluar yang terdekat. Majelis GKJ Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.